Ya, cuma dikasih Tuhan. Ya. Saya berharap dan kita selalu berharap pada Tuhan, saudaraku diberkati, dipimpin Tuhan, disertai dan dalam keadaan baik-baik saja. Karena Tuhan selalu memelihara dan menyertai kita. Hari ini kita akan belajar tentang kepada pribadi Yakub. Ya. Kita akan belajar bagaimana dia dibentuk di proses Tuhan dan dipersiapkan Tuhan untuk menerima janji Tuhan yang besar dalam hidupnya. Sehingga sekarang ini kita mengenal bahwa keturunan Abraham disebut sebagai keturunan Yakub, ya. Dan nama Yakub dijadikan sebagai satu bangsa, bangsa Israel. Saya pernah berpikir kenapa tidak disebut bangsa Abraham atau bangsa Ishak, ya. Tapi bangsa Israel, Yakub. Karena kalau menurut saya renungkan kehidupan Abraham, Ishak dan Yakub, saya melihat proses kehidupan yang dialami oleh Yakub itu menggambarkan secara utuh perjalanan rohani kita, saudaraku. Ketika kita hidup di dalam dosa, kemudian kita dipanggil dari kegelapan, ya, masuk ke dalam terang Tuhan yang ajaib oleh karya penebusan Kristus, dan dari situ kita mengalami proses kehidupan. Manusia lama kita dikikis, manusia lama kita diremukan Tuhan supaya kita menjadi bejana yang berharga, menjadi perabot bait Allah yang mulia. Nah, hari ini kita mau belajar pribadi Yakub, ya. Kalau kita merelakan diri kita dibentuk Tuhan, ya, kita merelakan diri kita diajar, dididik oleh Tuhan, maka kita akan menjadi seperti Yakub. Kita punya warisan iman kepada anak cucu kita, ya. Dan mereka akan mewarisi nama baik kita, ya, iman kita. Nah, saudaraku, kita baca dulu dalam Kejadian 32 ayat 24, ya. Kejadian 32 ayat 24-nya adalah akhir dari perjalanan pelarian dari Yakub, ya. Saya bacakan untuk saudara. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Ayat 27, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab kau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan kau menang. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit, ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Nah, saudaraku, kalau kita melihat kisah Yakub ini, saudaraku, ya, ini menggambarkan perjalanan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa, saudaraku? Karena Yakub ini pribadi, kalau kita melihat sebelum dia mengalami proses pembentukan Tuhan, dia itu pribadi yang anak rumahan, anak mama, manja, ya, dan cenderung lembek, ya, tidak tangguh, tidak kuat secara pribadi. Dan dalam tanda kutip, Yakub muda ini penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan rancangan-rancangan licik yang merugikan orang lain, ya. Seperti kita baca nih, Yakub bersama dengan saudara kembarnya Esau, ya, mereka pribadi yang berbeda. Esau seorang pemburu yang gagah perkasa, tinggalnya di padang belantara. Mungkin, ya, perawakannya kalau pemburu zaman dulu harus kuat fisiknya. Mungkin perawakannya besar, ya, ditambah dengan badannya yang berbulu, dikatakan oleh firman Tuhan, badannya berbulu merah. Dan dia benar-benar seorang pria perkasa, ya. Sedangkan Yakub dikatakan pribadi pemuda rumahan, tinggal di rumah, di tenda, bareng sama mamanya, ya, Ribka, bantuin masak mungkin, ya anak mama gitulah. Yang satu perkasa, kuat, yang satu terlihat mungkin tidak begitu perkasa, tubuhnya mungkin biasa-biasa saja si Yakub ini. Nah, tetapi Yakub mendengar dari
kakeknya Abraham, karena Abraham masih hidup pada masa Yakub ada itu. Dan dia mendengar dari mamahnya Ribka, dan tentunya dari ayahnya sendiri Ishak, bahwa Tuhan memberikan janji yang besar kepada Abraham, bahwa Abraham kakeknya dipanggil dari tanah kelahirannya untuk pergi ke tanah perjanjian, tanah Kanaani, dan tanah ini akan diberikan kepada kepada Abraham dan keturunannya. Dan ada yang namanya hak kesulungan yang akan jatuh kepada anak pertama. Ketika Yakub mendengar bahwa ada hak kesulungan, hatinya menginginkan itu, hatinya sangat-sangat merindukan itu. Dia membayangkan, waduh, kalau aku dapat hak kesulungan, ya, maka aku pertama punya warisan double, kedua berkuasa atas saudara-saudaraku, berarti aku bukan adik, aku akan menguasai kakakku Esau, ya. Kemudian dapat gelar dan kuasa dari ayahnya Ishak, ya, karena seorang yang mendapat hak kesulungan, dia berhak mewarisi nama baik orang tuanya. Dan kemudian apa? Hak kesulungan ini bisa diperjualbelikan masa itu, ya. Bisa diperjualbelikan. Ada unsur bisnis di sini kalau kepepet gitu, ya, dalam pikiran Yakub. Tetapi Yakub tidak hanya sekedar melihat hak kesulungan itu sebatas apa yang bersifat jasmani dan materi. Yakub melihat jauh ke depan, ya. Karena dia mendengar dari kakeknya, dia mendengar dari ayahnya bahwa Tuhan berjanji untuk apa? Memberikan kepemilikan atas tanah perjanjian itu. Yang kedua apa? Bahwa keturunannya nanti itu akan menjadi sebuah bangsa yang besar yang memberkati bumi. Dan yang ketiga, ada berkat khusus, ya, bahwa melalui bangsa pilihan ini yang akan lahir dari orang yang menerima hak kesulungan, akan lahir Mesias, seorang juru selamat yang dijanjikan itu. Yakub begitu menginginkan, ya, perjanjian antara Allah dan Abraham itu, dia menginginkannya dengan begitu sangat. Berbeda dengan Esau. Esau terlalu sibuk dengan urusan duniawi, berburu, hobinya, selalu mengejar hobinya. Dia suka sekali berburu, dikatakan oleh firman Tuhan. Dia tinggal bisa lama sekali berbulan-bulan di padang. Liar hidupnya. Esau tidak menganggap penting hak kesulungan. Sekalipun dia mendengar berita yang sama, informasi yang sama, tapi Esau mengesampingkan. Dari mana kita bisa tahu kalau Esau mengesampingkan hak kesulungan itu? Dari barter, pertukaran, ya, antara hak kesulungan dengan semangkok kacang merah. Esau hanya menghargai hak kesulungan dengan semangkok kacang merah. Artinya Esau menganggap rendah hak kesulungan itu. Sekalipun dia mendengar bahwa janji Tuhan begitu besar, bersifat kekal, tapi dia tidak percaya. Kali mungkin Esau muda ini terlalu menganggap remeh Tuhan. Ya, kita melihat hari-hari ini ada manusia yang dikatakan pandai, pintar, punya gelar banyak, ya, profesor, doktor, insinyur mungkin. Tapi dia mengesampingkan Tuhan, tidak menganggap ada Tuhan. Menurut dia dirinya adalah Tuhan itu sendiri. Nah, pribadi Esau mungkin seperti itu. Terlalu mengejar hal-hal duniawi, terlalu mengejar ambisinya. Dan akibatnya apa? Ketika dia pulang dari berburu, dia lapar sekali. Yakub sangat mengenal kakaknya. Yakub sangat mengenal kakaknya. Kalau urusan perut dia pasti nggak bisa nahan diri. Jadi dia sudah cegat si Esau. Dari mana kita bisa menyimpulkan dia cegat Esau? Karena Yakub sengaja memasak kacang merah yang harum, yang lezat. Resep dari mama katanya, ya. Dia sediakan, dia olah dengan sedemikian rupa, baunya harum. Dan si Esau ini ketika mencium bau masakan Yakub, semangkok kacang merah yang begitu lezat, dia datang, berikan aku makanan yang merah-merah itu, yang enak itu. Kemudian Yakub ngomong, enak, ya nanti dulu aku akan berikan, tapi berikan juga kepadaku hak kesulunganmu. Apa kata Esau? Apa pentingnya hak kesulungan? Ya, aku berikan kepadamu hak kesulunganku, tapi berikanlah semangkok kacang merah itu. Terjadilah pertukaran. Kayaknya sepele, saudaraku, ya, kayaknya simpel, sederhana. Tetapi ini akhirnya membuat nasib Yakub dan nasib Esau bertolak belakang. Yakub diberkati Tuhan, mewarisi negeri itu, dan hari ini bangsa keturunan Yakub masih eksis, bangsa Israel, dan kita perlihat dalam abad 21
keturunan Yakub benar-benar menjadi berkat atas seluruh bumi. Yang pertama secara rohani melalui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang kedua secara Israel jasmani sebagai bangsa, sebagai orang-orang yang punya intelektual tinggi memberkati seluruh bumi dan menguasai raja-raja. Ekonomi ada di tangan seluruh keturunan Yakub. Jadi saudaraku, apa yang kita pelajari? Kita tidak boleh menganggap rendah hal-hal yang bersifat rohani. Dan jangan terlalu mentuhankan dan mengagungkan intelektualitas, sains ya. Seperti yang saat ini sedang marak terjadi dan menguasai seluruh manusia. Kita harus kembali ya dalam keseimbangan. Gunakan, olah pikiran kita, intelektual kita dengan belajar, meraih gelar setinggi-tingginya, bekerja dengan tekun untuk meraih berkat secara jasmani, tetapi hal-hal rohani pun kita harus mengejarnya, menginginkannya seperti Yakub menginginkannya. Karena kata firman Tuhan ya, yang terlihat oleh mata akan lenyap, tetapi yang bersifat kekal, yang ilahi, yang rohani itu akan kekal selama-lamanya. Nah saudaraku, kita akan belajar dari Yakub. Ketika itu setelah terjadi pertukaran, singkat cerita di saat mendekati masa-masa tuanya, ya, Ishak berkata kepada Esau, "Nak, kemari, kamu berburu, olah binatang buruanmu, aku akan memberkati engkau, melepaskan hak kesulunganku kepadamu." Singkat cerita, Esau pergi berburu untuk mencari binatang buruan karena dia mengharapkan hak kesulungan itu turun atas dirinya. Sekalipun dia tidak memandang hak kesulungan itu. Nah, singkat cerita, Ribka mendengar bahwa Ishak akan melepaskan hak kesulungan. Dia panggillah kemudian Yakub, "Yakub, kemari. Papamu tuh akan memberikan hak kesulungannya kepada kakakmu. Kamu olah makanan nih, aku olahkan makanan yang lezat kesukaan papamu. Kemudian aku akan buat kamu seperti Esau. Ya, papamu rabun, dia nggak tahu kamu. Nah, kamu kasih makan ini dan kemudian papamu akan memberkati engkau." Singkat cerita, Yakub melakukan tipu muslihat mamahnya, ya. Dan akhirnya Ishak memberkati Yakub. Lewat tipu daya memang. Dan itu sebetulnya yang bagian yang Tuhan tidak perkenan. Akibatnya apa? Yakub mengalami sebuah proses kehidupan yang luar biasa. Dia harus lari dari rumah karena dia akan dibunuh oleh Esau. Dan dia lari ke pamannya Laban di Haran. Dia bekerja keras di situ. Berapa tahun? 7 tahun pertama dia bekerja keras tanpa upah untuk mendapatkan Rahel. Tetapi dia ditipu. Penipu ditipu ya, sama tukang tipu juga. Kemudian yang terjadi, dia bekerja keras lagi 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel. Tadi dia 7 tahun pertama dia berharap dapat Rahel, ternyata yang didapatkan kakaknya Lea. Dia penasaran, 7 tahun lagi dia bekerja karena dia mencintai Rahel. Tapi yang terjadi apa? Yakub pun akhirnya mendapatkan Rahel, tetapi dia nggak punya harta. Dia orang yang menumpang di rumah Laban. Dia menginginkan mandiri, bisa mandiri. Dia bekerja lagi selama 7 tahun lagi untuk mendapatkan harta benda ya, ternak dan sebagainya. Disitulah Tuhan mulai menunjukkan kuasanya ya. Tuhan mengendapi janjinya seperti yang pertama kali Tuhan menjumpai di Betel. Ketika Yakub melihat tangga dan ada malaikat naik turun, dan Tuhan berkata kepada Yakub bahwa akan memberkati Yakub. Dan Yakub berjanji, kalau engkau memberkati aku dan mengembalikan aku ke tanah kelahiranku, engkau akan menjadi Tuhanku. Itu adalah sebuah nasar Yakub kepada Tuhan. Tapi Yakub belum mengenal Tuhan benar-benar. Dari mana dia mulai belajar mengenal Tuhan? Ketika justru di dalam penderitaan. 21 tahun dia menderita, ditipu oleh Laban, diperlakukan seperti seorang budak sekalipun dia mantu. Tetapi di situ dia mengalami Tuhan. Dia melihat Tuhan bekerja melalui ternak-ternak yang dia gembalakan. Bagaimana mungkin? Ya, domba putih dengan domba putih bisa lahir belang-belang. Bagaimana mungkin domba hitam dengan domba hitam bisa lahir loreng-loreng? Karena Tuhan campur tangan di situ. Kalau kita membaca, Yakub menggunakan sebatang pohon hawar, ya, dan dicoak-coak, bintik-bintik, lahir bintik-bintik, di garis-garis loreng-loreng, lahir loreng-loreng. Pertanyaan begini, mana ada sih batang pohon itu bisa membuat
mengubah DNA atau gen dari binatang itu, tidak mungkin saudaraku. Tapi itu terjadi. Kenapa terjadi? Kalau saudaraku membaca ayat-ayat berikutnya, baru ketahuan ternyata Tuhan ikut campur tangan di situ. Nah saudaraku, apa yang kau hadapi hari-hari ini ya? Kau mungkin sedang diproses Tuhan, seperti Yakub diproses Tuhan 21 tahun ya, dihancurkan, diremukkan, dikosongkan hidupnya untuk diisi ya, seturut dengan pribadi karakter yang Tuhan mau. Dari pembentukan itu, Yakub keluar menjadi pribadi yang lebih saleh, lebih mengenal Tuhannya, lebih dekat dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Itu yang Tuhan mau dalam proses pembentukan kita, saudaraku. Hari ini kita semua di seluruh dunia, enggak orang yang takut akan Tuhan maupun orang yang tidak takut akan Tuhan, semuanya sedang dalam proses. Kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan sampai kita larut dengan orang-orang dunia itu. Tapi kita harus seperti Yakub, merelakan diri kita dibentuk Tuhan. Ya, sabar dalam menanggung segala pergumulan, karena setelah lewat itu kita akan mengalami kemenangan. Nah saudaraku, yang menarik adalah ketika di sungai Yabok, Yakub pulang membawa seluruh keluarganya dan ternaknya. Dia mau pulang, tapi dia mendengar berita Esau menghadang dia di jalan dengan 400 orang. Dia takut, aduh kali ini saya mati. Saya pasti dibunuh sama kakak saya. Saya pasti dibinasakan. Istri dan anak-anak saya akan mati semua. Dalam ketakutannya kembali Yakub lamanya muncul. Apa yang terjadi? Dia menggunakan tipu daya lagi. Siasat licik lagi. Manusia lamanya nongol lagi. Dia lupa Tuhan untuk sesaat. Mengapa saudaraku? Dia bagi karyawan-karyawannya itu beberapa kelompok. Kelompok pertama bawa kambing domba, datang kepada Esau. Kelompok kedua, kelompok ketiga, ya. Tujuannya apa? Kalau benar-benar Esau marah, itu yang di depan mati duluan, ya. Kalau yang mati duluan masih ada kelompok kedua, ya mungkin dibantai oleh Esau. Kelompok ketiga, dan dia udah bisa tahu tuh kalau si Esau ngamuk, dia bisa melarikan diri sama keluarganya. Itu kelicikan Yakub. Tetapi yang terjadi ketika Yakub sudah membagi-bagi kelompok itu, menurut kekuatan dia mau menyelesaikan masalahnya, justru Tuhan berperkara di situ. Di tengah malam, di kesendirian dia di sungai Yabok itu, datanglah seorang pria mendatangi dia dan mereka bergulat semalam-malaman di situ. Dalam pergulatannya itu Yakub merasa ini orang bukan manusia biasa. Ini sesuatu yang ilahi. Ini adalah Tuhan sendiri. Pertanyaan, kok dari mana ya Yakub bisa tahu? Ya. Karena pengalaman hidup dia bergumul dengan Tuhan, mulai mengenal Tuhan, dia mulai mengenal karakter Tuhan. Nah, dia mulai mengenal ini orang bukan manusia biasa. Kalau manusia biasa dia pasti sudah kalah, gitu ya. Orang itu pasti sudah membunuh dia. Tetapi ini aneh ini, ngajakin bergumul, bergulat, tapi kenapa tidak membunuh dia? Dan dia merasakan sebuah atmosfer ilahi di dalam pergulatannya dia. Itu sebabnya dia pegang terus orang itu. Sampai fajar mulai menyingsing, dia pegang sekuat-kuatnya. Dan orang itu ngomong, lepaskan aku, fajar sudah mulai menyingsing. Tapi Yakub ngomong, tidak, sebelum kau memberkati aku tidak akan melepaskan engkau. Siapa namamu? Yakub. Hari ini engkau bukan Yakub. Hari ini engkau bukan penipu, tapi engkau adalah Israel. Kau bergumul melawan Allah dan manusia dan kau menang. Nah, kata Israel sendiri artinya itu sebetulnya adalah pejuang, prajurit Allah, pahlawan Allah. Dan kita lihat perubahan yang sangat luar biasa, mentransformasi hidup Yakub sejak di peristiwa sungai Yabok itu, saudaraku. Saudaraku, dalam pergumulan berat, temukanlah Tuhan, rasakanlah hadiratnya yang hadir dan bekerja di dalam pergumulan kita. Engkau tidak sendiri, sama seperti Yakub. Di dalam pergulatannya, dia mulai merasakan ada atmosfer ilahi, ada pribadi ilahi yang sedang bergumul dengan dia. Dan ini bukan manusia, ini Tuhan sendiri. Saudaraku, jangan merasa sendiri dalam pergumulanmu, ya. Kau harus tahu bahwa Allah kita adalah Allah Immanuel. Dia juga mengikut merasakan penderitaan saudara, masalah saudara. Kau pasti akan keluar sebagai pemenang. Nah, yang terakhir, saudaraku, dia juga hanya bergulat dengan gigih, ya, tapi dia juga mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang mengubah hidupnya. Dan juga dia mengalami transformasi iman. Dari mana kita tahu? Kalau saudaraku baca dalam Kejadian 35 ayat 2 dan 3, Yakub segera mengumpulkan orang-orangnya, ya,
dan memusnahkan seluruh berhala-berhala yang ada di dalam kelompok karyawan orang-orang dan keluarganya. Dia musnahkan semua berhala-berhala itu dan dia mulai membangun tugu dan memanggil berseru nama Tuhan. Ayat 7 dalam Kejadian 35:7 berkata, dan Yakub membangun sebuah altar di sana dan menamai tempat itu El Betel. Ya, ayat 10, Allah berkata kepadanya, namamu Yakub, tetapi aku akan mengganti nama itu, kamu tidak akan disebut lagi Yakub, nama barumu adalah Israel. Jadi Allah menamai Israel. Allah berkata kepada Yakub, akulah Allah yang maha kuasa, dan aku memberikan berkat ini kepadamu, beranak cucu dan bertambah-tambah banyak menjadi suatu bangsa yang besar. Daripadamu akan lahir bangsa-bangsa dan raja-raja. Aku telah memberikan suatu negeri kepada Abraham dan Ishak. Sekarang aku memberikan negeri itu kepadamu dan kepada keturunanmu yang lahir setelah kamu. Saudaraku, wariskanlah satu warisan yang besar kepada anak cucu kita. Pergumulan kita itu adalah bagian dari proses. Tuhan tidak pernah menjerumuskan kita dalam sebuah penderitaan tanpa ujung akhir. Dia pasti akan menyertai kita. Hanya kita lakukan seperti Yakub, ya. Rasakan kehadiran Tuhan dalam pergumulanmu dan pegang Tuhan dengan terus-menerus. Jangan lepaskan Tuhan. Kau akan melihat fajar itu mulai menyingsing dan kau akan diberikan nama yang baru oleh Tuhan. Bahwa engkau bukan orang yang kalah, kau bukan pecundang, kau bukan penipu, tapi kau adalah Israel, prajurit-prajurit Allah yang tangguh. Tuhan Yesus memberkati.